Jadi balik lagi sama gue di sini, gue bakal ngelanjutin seri SNBT 2026 season 7 gitu ya. Jadi gue bakalan ngelanjutin pengetahuan kuantitatif gitu ya, ngelanjutin. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 6, pengetahuan kuantitatif part 2 seri SNBT 2026 season 7. Hana tulis it. Nah, gitu ya. Ada timernya 9 menit. Maaf ya, gitu. Jadi apakah garis C sejajar dengan garis K gitu? Syarat dari sejajar adalah gradiennya sama. Jadi M1 sama dengan M2 atau di sini JK gitu ya. Jadi kenapa harus sama? Karena kemiringannya biar tidak bersinggungan. Harus sama, entah lurus-lurus, entah miring ke sini, harus sama, benar. Itu. Kalau tegak lurus ini hanya untuk mengingat, yaitu M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Itu untuk tegak lurus. Biasanya ya sekitar itu aja tentang garis gitu ya. Jadi di sini diketahui bahwa gradien J adalah 1/3. Apakah bisa menjawab? Tidak ya. Kalau cuma salah satu, kita nggak tahu si K itu gimana. Harusnya dua-duanya gitu. Jadi apa? Sudah terlihat ini. Ini bagaimana caranya untuk mencari gradien? Ya sudah, Y-nya disendirikan. Y-nya disendirikan, kita bisa tuliskan langsung X-6 sama dengan 3Y ya kan, sistem pindah ruas. Kita 3-nya di sini sama-sama dibagi 3, semuanya akan menjadi persamaan seperti ini, 1/3 X-2. Jadi gradiennya ini, gradiennya M ya kan, rumus garis M X min C. Nah ini rumus garis. Ada lagi rumus garis yang X0 Y0 gitu kan, ada kan, nantilah ada soalnya. Oke, selanjutnya kita pakai simbol di sini ya, pembahasan soal dengan simbol. Ini udah sering banget bakal muncul atau prediksinya ini pasti ada. Nah, gitu ya. Jadi kita hitung dulu nih yang ini. Jadi bentuknya seperti apa? 3 lingkaran coret tempat 8 itu akan membentuk akar 3 plus akar 48 pangkat 2. Iya enggak? 16 kali 3 ya, 16 kali 3, maka ini bisa dikeluarkan menjadi 4 akar 3. Nah ini dipermudah, hasilnya menjadi 5 akar 3 pangkat 2. Udah, ini keep aja ini hasilnya 75 sih gitu. Ya udah, mau 75 atau 5 akar 3 terserah kalian. Hasilnya jadi 75 lingkaran coret 3. Ini berarti 75 ya, akar 75 ditambah akar 3 dipangkatkan 2. Nah ini 75, ini tambah 2 kali 75 kali 3, 75 kali 3 ditambah 3 ya enggak. Nah ini hasilnya adalah 75, yang ini bisa akan bentuknya 2 15. Iya 15, ini 3, totalnya menjadi 108. Nah ada nih 108, aman banget. Nomor 8. Nah nomor 8 ini nggak usah bingung, oh ini angka desimal ini nggak bisa, bla bla bla, bisa bulatkan saja ke angka terdekat. Ya udah, 23 kurangin 5 akar 1, ini akar 1 ya, akar 1 1 tambah 1. Ya udah, ini berapa? 18 per 2 9. Gak usah diambil pusing. Ini sering banget keluar juga ya. Jadi tinggal bulatkan saja gitu ke bilangan terdekat. Nah, yang ini, wah ini juga banyak banget nih keluar nih. Ya kan? Baik di TKD atau bahkan di kemampuan penalaran umum juga ini biasanya tiba-tiba muncul gitu ya. Nah, samakan saja basisnya menjadi 3 pangkat. Nah, 81 itu 3 pangkat berapa? 9 kali 9. 3 pangkat 4 ya. 3 pangkat 4 ini dikalikan 5. Nah, ketemu berapa? 3 pangkat 20. Berarti X-nya sama dengan 20. Jawab nih, 20. Gitu ya. Nilai terbesar yang mungkin. Nah, ini sesuai dengan lambangnya. Nilai terbesar yang mungkin. Aman banget. Nomor 10. Nih, gua kecilin. Nah, nomor 10 itu dikatakan suatu bank menawarkan 2 rekening yang berbeda. Ibaratnya itu 2 jenis ATM-nya beda gitu ya. Ada Mega Saver gitu, dan Investpro. Apakah Mega Saver menawarkan keuntungan lebih besar dalam 5 tahun? Yang ditanyakan apa? 5 tahun, benar ya. Jangka 5 tahun. Nah, Mega Saver ini memiliki suku bunga 3% yang dibayarkan setiap triwulan. Berarti gimana rumusnya? Triwulan nih. Bunga nih. Jadi bunga itu akan beruntung ya, misalkan ini bunga 1 dikalikan harga pertama. Nah, hasil dari ini misalkan jadi harga kedua gitu ya.
itu yang dikalikan dengan bunga 2, ya kan, nggak bisa ditambah. Jadi nggak bisa 3% kali 4 terus ini 1 tambah gini, nggak bisa, nggak boleh. Ini harus pakai apa? Bener banget, pangkat ya. Sekarang harga total mega saver gitu ya. Nah, jadi gimana rumusnya? Harga awal dikalikan 1 plus 3%, ini dipangkatkan berapa? Ini triwulan. Dalam setahun, kita ngitungnya dalam setahun aja dulu. Triwulan, berarti setiap 3 bulan bunganya cair. Setiap 3 bulan bunganya cair. Berarti dalam satu tahun itu berapa kali itu cair bunga gitu kan? 4, benar. Triwulan, 12 bagi 3, 4, iya. Udah ya, paham ya? Lanjut nih. Harga untuk ini tuh apa nih tadi? Harga total ya, benar. Harga total Investpro gitu ya kan. Harga awal berarti ini 1 plus 4% setiap semester. Berarti setiap semester itu 6 bulan kan. 12 bagi 6 bulan berarti dalam 1 tahun berapa kali bunganya cair? 2 kali. Udah gitu. Kalian tinggal menghitung ini nih, 1,03 pangkat 4 dan juga 1,04 pangkat 2. Meskipun kalau menurut gua, meskipun tidak dihitung, angkanya itu pasti lebih besar yang 1,03 pangkat 4. Tapi kalian coba aja hitung ya. Kalian coba hitung hasilnya nanti berapa gitu ya. Tapi pada dasarnya kita bisa nggak menjawab apakah Mega Saver menawarkan keuntungan lebih besar dalam 5 tahun dibandingkan Investpro? Ini kan tinggal dikalikan 5 tahun nih. Ya kan? Ya kan, bunganya tinggal dikumpulkan 5 tahun gitu kan. Bisa menjawab kan? Nggak usah dihitung, bisa menjawab, bisa. Yang nomor 2, rekening Mega Saver akan membayar bunga 100% lebih besar daripada Investpro setelah 17,5 tahun. 17,5 tahun. Tidak akan pernah bisa menjawab karena informasinya, datanya itu ada setelah 17,5 tahun. Ngapain gitu kan? Jadi apa jawabannya? Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab gitu, sedangkan 2 saja tidak cukup atau tidak bisa gitu ya. Aman.